Teman baca, selamat datang di Behind the Book. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita selalu diminta untuk membuat keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi apa kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana keputusan kita akan menjadi keputusan yang baik atau menjadi keputusan yang mungkin kurang tepat. Kali ini bersama saya ada seorang penulis yang sebelumnya mungkin hidup dalam pace yang sangat cepat, kemudian menulis sebuah karya yang berjudul Slow Motion. Oke, bersama saya udah ada Erina Deliere. Hai. Aku bener gak nyebutnya Deliere? Bener kok. Bener. Oke. Erina Deliere. Apa kabar Erina? Baik. Apakah sudah cukup slow Slow kehidupanmu? living. Yeah. Sudah cukup slow gitu kan. Semenjak buku ini terbit. Oke, dalam buku Slow Motion ini Erina adalah penulisnya dan ini tuh berdasarkan sebuah AU dengan judul yang sama dari Twitter kamu, yes. @airi_, satu atau dua kali? Satu. AA3. Oke. Erina, pertanyaan paling awal adalah kenapa slow motion? Kenapa kamu memilih judul ini? Karena itu sebenarnya buku itu aku create waktu aku masih kerja jadi legal staff di salah satu perusahaan di Bali. Terus itu hidupku lumayan rush ya. Everything tuh harus cepet gitu. Geraknya cepet, banyak deadline. Disitulah kayak aku berpikir kayak bisa gak sih kita slow down bentar. Bisa gak sih kita lakuin semuanya tuh in slow motion gitu. Jadi judul itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi waktu kamu menjadi legal itu kan semua serba cepat. Di sela-sela itu kamu sebelumnya udah menulis dong? Udah menulis. Cuman waktu itu mungkin secara waktu dan lain-lain kamu merasa bahwa gimana sih cara dalam dunia yang cepat itu, pace yang cepat itu, kamu tetap bisa menulis gitu. Karena banyak orang kan yang bahkan lagi diem gini aja mau nulis kan nggak keluar, ada juga yang seperti itu. Benar. Bagaimana kamu bisa keluar tuh ide, keluar tokoh penokohan cerita dari mungkin deadline, tiba-tiba ada telepon dari bos apa segala macam. Bagaimana kamu waktu itu membagi itu? Jadi sebelum slow motion sih sebenarnya aku udah nulis beberapa buku juga kan, dan posisinya juga masih kerja kan waktu itu. Sebenarnya nulis buku tuh salah satu bentuk pelarian gitu loh, pelarian dari dunia aku sendiri yang saat itu bener-bener crowded banget. Jadi waktu itu aku nulis itu untuk healing sih, untuk healing aku. Jadi melupakan sejenak keributan dunia gitu kan. Jadi nulis karena itu fiksi kan. Jadi kita bisa create dunia yang kita suka gitu kalau misalnya fiksi. Oke. Tarik mundur. Kamu belum langsung ke AU dong? Belum. Kamu paling awal banget sebenarnya apa sih yang kamu tulis, di mana, dan ceritanya apa sih? Sebenarnya aku awal nulis itu nggak pernah aku publish kan, selalu di laptop aja gitu. Terus ada salah satu teman aku, dia juga penulis, dia nyuruh aku coba deh kamu upload tulisan kamu gitu, iseng-iseng aja gitu. Siapa tahu ada yang baca dan banyak yang suka gitu. Dan aku nggak berharap apa-apa pada saat itu, ya udah nulis aja gitu. Dan aku nulis itu di Wattpad dulu tahun 2020 baru pertama kali upload story di situ. Apa tuh judulnya kalau boleh tahu? Judulnya tuh Untitled. Iya, tidak ada judul. Bahkan tidak ada judul. Judulnya Untitled gitu. Ingat dulu tentang apa, atau dari pengalaman pribadi atau inspirasi lain? Aku tuh kan suka sama trope atau genre fake dating gitu kan. Fake dating? Iya, fake dating kayak pura-pura pacaran gitu. Jadi waktu itu temanya tuh temanya itu di Untitled itu. Di Untitled. Yang mana waktu itu kamu bikin berarti tahun 2020. Apakah sudah bekerja atau masih? Masih bekerja. Oke. Jadi kamu memulai semua itu, penulisan ini, ketika kamu bekerja. Iya. Menarik karena aku sering menemukan penulis, mereka menulis tuh sejak sekolah atau sejak kecil bahkan. Jadi yang mereka ambil adalah cerita-cerita lucu remaja gitu. Jadi kamu bahkan start langsung adult romance. Adult romance. Iya. Siapa yang kamu look up siapa yang jadi inspirasi kamu ketika menulis pertama kali? Pertama kali ya, aku tuh baca tulisan orang luar negeri gitu loh, buku-buku English book gitu. Cuman kalau misalnya penulis yang sampai sekarang buat tulisan aku tuh lebih baik sampai
jadi buku kayak gini tuh aku tuh penggemar beratnya Valerie Patkar. Valerie Patkar. Iya, dia juga nulis di Wattpad ya. Kalau nggak salah dia juga nulis fanfiction juga. Tapi awalnya aku nggak tahu kalau misalnya dia nulis di Wattpad gitu. Aku langsung beli bukunya di Gramet gitu kan. Itu pertama kali aku baca buku Indo dan aku ngikutin semua bukunya tuh ya penulis itu Valerie Patkar. Sejak membaca Valerie, terus tergerak lah. Iya, bahwa- jadi kayak kayaknya aku bisa deh gitu, kayak menulis yang seperti ini. Menarik. Gitu. Baru dapet justru ketika sudah kerja. Iya. Sebelumnya kamu suka apa dong? Karena kan biasanya menulis Aku dari suka kecil. baca buku. Membacanya dulu. Aku Oke. dari kecil itu aku baru pegang HP itu SMA kelas 1. Oke. Karena belum nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Jadi aku sama adik aku tuh berdua sampai sekarang ini kita tuh punya buku tuh satu rak besar banget gitu. Oh. Bener-bener jadi kita tiap bulan kita selalu diskusi kayak kamu baca apa? Aku baca ini bagus nggak? Habis itu kita tuker-tukeran gitu. Jadi memang ada Selalu. fasilitas dari keluarga, dari orang tua, supaya keluarga atau anak-anaknya ini suka dengan buku. Iya, dulu itu kita baca KKPK ya kalau nggak salah. Iya, KKPK. Itu kita punya semua seriesnya. Terus kita baca komik Hai Miko itu dulu juga kita punya semua seriesnya, Doraemon kayak gitu. Jadi kamu dan adikmu, Iya, karena kan dulu nggak ada ini kan, nggak ada apa ya, internet yang kayak gitu-gitu kan. Jadi untuk menghabiskan waktu tuh biasanya ya lewat. oh jadi terbitnya dari situ. Bahkan kamu megang HP pun SMA. Sebelumnya membaca buku. Iya. Buku waktu itu selain tadi KKPK, buku yang membuat kamu tumbuh, yang menemani kamu tumbuh dan kamu pikir bahwa ini tuh bagus banget tuh apa yang ada di rak kamu? Sampai sekarang itu masih komik-komik Hai Miko ya, karena Hai itu Miko. kan kayak bring back the memories gitu, kayak masih kecil kita dulu baca itu terus-terusan diulang-ulang kayak gitu. Sampai sekarang juga kan komikusnya tetap ngeluarin komik terus gitu kan. Itu sampai sekarang masih ada di rak buku. Tapi yang paling atas ya bukunya Valerie. Oh jadi ada stratanya ya? Iya, Ini jadi yang paling kalau sukai. misalnya di atas-atas tuh kan sulit untuk dijangkau kan. Iya. Jadi kita biasanya yang paling kita suka pasti di bawah gitu. Oh yang terjangkau lah. Yang kita bisa selalu baca dibuka ulang lagi. gitu. Ada yang minjem dan terus nggak dibalikin Nggak gitu? mau. Oh kan nggak boleh pinjemin. Gak boleh pinjam. Beli Oke. sendiri. Oke, ternyata itu. Jadi kamu mulai dari pembaca dan bahkan sebenarnya pembaca konvensional, baca buku paper kan. Iya. Terus kemudian kamu menulis justru di Wattpad. Habis itu ke AU. Itu kan sebenarnya sesuatu yang secara treatment beda. Iya, beda banget. Dari kertas ke internet pun kan sebenarnya udah beda. Bagaimana kamu mendalami proses itu dari misalnya dari kertas, kemudian ke Wattpad, kemudian ke AU? Apa ya waktu pengalaman yang kamu rasain? Ternyata nulis buku nggak segampang itu. Gitu. Kayak aku ngelihat orang baca buku, kita baca buku biasanya kan cepet ya, mungkin sekitar 1 minggu gitu. Padahal prosesnya untuk jadi buku tuh lama banget, brainstorming dan segala macam. Dan aku baru ngerasain waktu nulis sendiri gitu. Kayak ternyata harus nentuin alur, tokoh dan segala macam itu nggak gampang gitu. Jadi waktu nulis Wattpad, pertama kali nulis pasti banyak kurangnya kan. Jadi untuk belajar aja sih. Terus kalau jumping ke AU itu sebenarnya juga karena iseng. Oke. Iya, karena dulu kan masa-masa pandemi banget ya. Iya, Jadi iya. orang-orang kan pada baca AU semua, terus kayaknya seru deh kalau misalnya aku ikutan nulis AU gitu. Dan iseng-iseng aja ternyata masa di Twitter tuh lebih aktif daripada di Wattpad gitu. Oke. Lebih banyak kayak yang replay, yang like kayak gitu. Kamu waktu itu baca AU apa? Pertama kali ya, dulu yang hype banget itu Jerry's sih. Aku dulu pertama kali ya Jerry's. Jerry's? Iya itu @Genobit. Oke. Itu ada namanya Kaina, itu dia penulis juga. Terus aku juga baca yang pertama itu bukunya Lula yang To the Bone. To the Bone, oke. Tentang band-band gitu. Tapi kamu dibaca itu kemudian, aku kayak bisa juga deh gitu. Iya kayak pengen ya gitu nulis yang, karena genrenya mereka kan yang satu tentang anak kuliahan, yang satu tentang anak band gitu kan. Dan aku tuh mencari kayak adult romance-nya ada nggak sih gitu. Jadi kayak mulai di situ aku meng-create satu AU yang adult romance juga di situ. Waktu ya lahirlah seorang Erina yang menulis adult romance. Yes. Jadi slow motion ini buku ketiga yang udah diterbitkan oleh Erina.
Kalau AU ini AU keberapa? AU keempat berarti ya. AU keempat. Oke. Slow motion. Mungkin buat teman-teman penonton Behind the Book, membaca yang belum tahu tentang apa sih? Boleh mungkin Irina bisa jualan ini sebenarnya tentang apa? Slow motion. Jadi slow motion itu tentang office romance sih, tentang atasan yang bernama Zeki Altero dengan Giana Bimantara ini staff marketingnya gitu. Terjadi sebuah hal gitu ya dalam satu malam yang mengakibatkan mereka ini terus berhubungan gitu. Jadi ini kayak gitu sih, tentang office romance, tentang bos dengan bawahan gitu. Jadi sebelumnya mungkin saling benci. Ya. Ada suatu kejadian membuat mereka jadi bareng terus mungkin gitu. Iya, awalnya sih karena kejadian itu mereka saling benci ya gara-gara kejadian itu gitu. Cuman gara-gara kejadian itu juga yang buat keduanya tuh terus bersinggungan gitu loh. Terus bersinggungan. Jadi ini office romance, adult romance mungkin teman-teman yang lagi dalam pekerjaan awal-awal mungkin banyak yang relate ya. Boleh. Dan kita kan apalagi penulis-penulis AU kan relate dengan istilahnya cowok fiksi kan. Jadi kayak seorang cowok bikinan, cowok dari imajinasi penulis yang bahkan sampai membuat baca itu terbayang-bayang. Maksudnya sampai bisa nggak sih orang ini real? Gimana sampai akhirnya tercipta Zaki Altero? Cara pikir awalnya Irina gimana sampai ketemu karakternya? Jadi dulu tuh sebenarnya nggak sengaja ya, karena kan aku masih kerja di sebuah perusahaan gitu yang dimana posisiku pada saat itu tuh langsung bersinggungan dengan atasan aku juga gitu. Sifatnya kurang lebih mirip ya sama Zeki, dari galaknya, dari tukang perintah dan juga perfeksionis. Bosnya jangan sampai nonton ya. Tapi bedanya mungkin itu yang bikin aku kesel gitu setiap hari di kantor. Kayak aduh, berisik deh gini-gini gitu. Tapi dalam hati sama kayak si Gia gitu. Jadi posisinya aku dulu ngetiknya tuh Gia gitu kan, posisinya aku. Nah, tapi terciptanya Zeki Altero itu karena aku tuh membayangkan, coba deh bosku ini dengan lebih ganteng, lebih rupawan. Mungkin kata-kata yang selalu ada dilontarkan ke aku tuh bakal, udahlah gue terima lah gitu. Ya berarti lu ganteng gitu. Oh jadi gitu, agak termaafkan lah ya kalau ganteng. Agak termaafkan gitu. Dari situ lahirlah Coba deh aku bikin di universe lain gitu kan. Seorang Zeki Altero dengan Gia gitu. Zeki Altero ini bos yang galak, sementara Gia ini pegawai baru. Enggak, udah lama juga. Udah lama juga. Iya, justru yang baru itu yang Zeki Altero. Oh. Dia masuk gitu kan untuk menggantikan seseorang di dalam sana. Kayaknya perusahaan keluarga ya. Iya. Jadi kayak ujuk-ujuk kalau lu jadi bos gue. Iya, terus kalau galak perintah-perintah lu siapa gitu. Oke, menarik karena banyak yang relate juga kan tiba-tiba ini kalau anak karena darah biru kan karena anak orang kaya gitu. Jadinya bisa masuk ke situ. Menarik. Tapi kenapa menjadi slow motion? Karena kan tadi openingnya tentang adult romance dan segala macam. Slow motion ini kan kalau nggak salah inspirasi dari lagu ya? Iya, dari lagunya Treasure yang judulnya juga sama, slow motion. Itu terjemahkannya menjadi cerita ini ada hubungannya nggak sih gitu? Karena di lagu itu tuh waktu aku dengerin lagu itu di kehidupan perkantoran kan sangat padat gitu kan, dan ini juga ngebahas tentang kepadatan itu gitu. Dan di sini sosok Zeki ini memberikan ruang gitu buat si Giana Bimantara biar coba deh kamu pelan-pelan gitu melihat ke belakang, pelan-pelan gimana kehidupan kamu, jangan terlalu banyak berlari gitu. Karena dia itu di sini posisinya itu dia kayak merasa kayak aku tuh nggak ngapa-ngapain deh, kayaknya aku tuh nggak mencapai apapun deh di hidup ini gitu. Padahal dia sudah lari jauh ke depan gitu. Jadi dia lupa untuk noleh ke belakang gitu. Oh ya, aku ternyata udah lari sejauh ini gitu. Oh, jadi dia ambis ya? Iya, ambis dia gitu. Karena dia ini anak pertama, cewek ya kan, terus tulang punggung keluarga. Oke, gitu. Sulung. Enggak, ada ini juga, ada adik. Adiknya ini harus dibiayain gitu. Jadi makanya dia bekerja keras banget. Sementara mungkin kehadiran Zaki justru buat dia mungkin pertama adalah halangan kali ya. Tapi mungkin sering jalan waktu dia menemukan sesuatu yang lain dari benar Zaki ini. Oke. Luar biasa slow motion, dari inspirasinya juga dari kehidupan kamu, pekerjaan kamu, dan juga dari lagu juga ya, dari slow motion. Terus aku pikir kan setiap karya kamu tuh punya garis ya,
eh, tadi kamu bilang adult romance. Apa yang buat Erina itu Erina di setiap karya-karyanya? Apa sih yang kamu coba sampaikan? Apa kamu coba masukkan unsur ini dong harus ada di karya Erina yang mungkin sebisa mungkin tidak ada di karya lain? Aku itu banyak banget ngebahas tentang mental health di setiap karya, mulai dari karya yang pertama sampai yang slow motion, sampai yang terakhir ini yang Dear My Swan masih ongoing di Twitter. Itu semuanya ngebahas tentang mental health gitu. Karena aku ngerasa banyak orang tuh terlalu tutup mata gitu tentang kesehatan mental gitu. Dan di awal-awal tuh aku menyinggung banyak kesehatan mental. Bahkan banyak dari mereka, dari pembaca aku tuh yang akhirnya, oh ternyata ada ya tentang kesehatan mental ini, tentang ini gitu. Jadi buat wawasan juga gitu. Jadi untuk itu kamu meriset atau juga wawancara? Aku juga meriset, terus juga aku wawancara beberapa orang yang aku kenal gitu, mereka juga mengalami hal itu gitu, kayak gimana gitu. Ya karena banyak yang mungkin relate di pekerjaan-pekerjaan awal, apalagi tanggungannya masih banyak, apalagi dia juga sandwich generation, ya, orang tuanya harus dia biayai adiknya dan segala macam. Jadi sebenarnya itu yang Erina akan mungkin mempertahankan atau menjadi ciri khas dari benar. Erina. Mungkin dari slow motion ini kita lihat tadi bahwa ada seorang Gia yang dalam dirinya merasa belum punya prestasi apa-apa, belum kemana-mana. Padahal kalau kita zoom out, kamu udah lari sejauh itu ya. Iya. Makanya perlulah istilahnya melambatkan fase, nggak ada salahnya. Iya, benar banget. Oke. Dan setelah slow motion ini, kamu berkolaborasi dengan Sky. Iya, Sky Sphere. Dalam judul Bandara, Stasiun, dan Tahun-tahun Setelahnya. Gimana prosesnya? Aku boleh tahu nggak dari awal kok bisa gabung? Kan nggak mudah kan menyatukan dua pikiran menjadi satu buku ini. Sebenarnya kaget ya waktu pertama kali ada buku antologi ini, cuma 2 orang. Dan aku barengin sama Sky Sphere gitu kan, the famous author of Malioboro at Midnight ya kan. Jujur agak deg-degan sih, kayak ini gimana ya, bisa nggak ya satu vibes yang sama gitu. Ternyata waktu udah berjalan waktu dengan diskusi dengan editor kita Kak Nomi, itu juga ternyata kita bertiga itu sangat-sangat nyambung gitu. Dan aku sama Sky itu sampai sekarang juga ternyata kita satu vibes gitu loh dalam penulisan gitu. Jadi untuk adanya buku ini tuh benar-benar gabungan yang bagus sih. Jadi jangan lupa beli. Jadi yang belum punya slow motion bisa beli Bandara. Kalau belum punya dua-duanya bisa beli dua-duanya sekaligus. Iya, benar. Terus gimana? Kalian ketemu terus tentunya kan gitu didatangi oleh editor buku Nomena ini. Kalian belum punya cerita dong? Masih nol dong? Masih nol. Lalu editor datang, ayo aku punya konsep begini-begini. Terus gimana startnya? Terus aku milih cerita ini dong gitu. Waktu itu gimana? Waktu awal-awal itu pas denger Sky Sphere gitu, udah pasti ini angsat sih. Udah pasti ini sad ending gitu. Ibarat katakan gitu, udah terkenal lah dia dengan tulisannya dia yang melo-melo gitu. Ternyata waktu diskusi sama Kanomi juga temanya itu, Kanomi selalu bilang sakiti aku gitu. Oke. Sakiti aku. Kata kuncinya itu. Iya. Jadi aku karena ini kan nggak ada aunya juga ya. Bentuknya ini suatu challenging gitu loh buat aku sama Sky dalam hal kepenulisan gitu. Dan aku sama Sky banyak banget diskusi untuk menyakiti para pembaca gitu. Gimana ya kita cara menyakiti ini yang lebih bagus. Akhirnya muncullah judul Aku Kembali Pulang sama Ski itu Pergi Paling Jauh. Dan kebetulan judulnya tuh sinkron. Nggak dijanjiin? Nggak dijanjiin sama sekali. Oke. Sama sekali nggak dijanjiin. Jadi tiba-tiba, ayo dari kamu judul apa? Iya. Kok ternyata sama? Iya, kita berdua kaget, kok sama gitu. Dan itu jadi hal yang ikonik karena pulang dan pergi. Pulang dan pergi. Dan kemudian ya di bandara, stasiun kan identik dengan perjalanan, perpisahan. Terus dan tahun-tahun setelahnya berarti ada mungkin waktu yang membuat sulit bertemu, mungkin begitu ya. Aku boleh kasih bocoran nggak cerita kamu tentang apa di sini? Kan belum ada AU-nya kan? Mungkin teman-teman belum ada yang baca dong, satupun harusnya sekarang. Masih dalam proses pengiriman ya seharusnya ya? Jadi belum ada yang baca ya? Belum. Nah boleh bocoran dari kamu sebenarnya, cerita kamu tentang apa? Kembali Pulang itu menceritakan seorang komikus yang namanya tuh Tama Immanuel. Dia bertemu oleh Arumi Akasana. Dia tuh
seorang wanita yang masih tidak bisa bangkit dari duka. Oke. Iya. Oke. Jadi mereka berdua tuh harus melewati pace di mana tuh Tama itu berusaha membangkitkan, sedangkan Arumi itu merasa kayak nggak bisa, aku harus tetap ada di sini gitu. Oh, sementara Tama ini tadi komikus. Iya, Jadi komikus. dia mungkin juga punya sumbangsih tertentu karena kan dia bisa Iya, benar. menggambarkan apa yang bisa dia berikan mungkin untuk kedukaan. Iya, benar dari banget. siapa tadi satu namanya? Arumi. Iya. Oke, dan mereka mungkin disitulah itunya ya, konflik dan lain-lainnya. Konfliknya ada di situ nanti. Dan satu cerita itu selesai di cerita ini. Yes, selesai. Oke. Dan berarti kan sistemnya setengahnya Erina, setengahnya Sky. Yes. Nanti kalau Sky kita tanya langsung ke Sky aja ya, ceritanya mau gimana. Tapi yang dari Erina ternyata tentang komikus dan seseorang yang mungkin belum sepenuhnya bangkit dari duka. Oh, itu dia bocorannya tentang Bandara Stasiun dan tahun-tahun setelahnya. Gimana so far kerjasama atau mungkin brainstorm dengan Sky dan editor, ada yang bisa di-share nggak? Wah, fun banget sih. Kita sangat-sangat jadi satu pemikiran kan. Jadi Sky gimana, Erina gimana, kalau misalnya kita diskusi bertiga tentang buku ini, mulai dari cover dan Kamonik juga, vibes-nya seperti apa, itu kita diskusinya seru banget, meskipun ceritanya menyayat hati gitu. Jadi baiknya justru fun ya? Iya, tapi waktu diskusi fun banget. Gitu. Kalian ada janjian gitunya nggak sih, misalnya karakternya aku begini, kamu gitu dong gitu, atau sendiri-sendiri aja? Sebenarnya waktu pertama kali aku ngasih sinopsis, itu ada beberapa hal yang aku ternyata tuh sama Ski, satu pemikiran gitu waktu ada yang nggak bisa di spoiler ya, jadi kayak ada hal yang sama gitu, jadi di situ kita akan diskusi ini gimana ya biar kita tuh beda gitu di scene ini gitu. Jadi biar yang ini lebih gini, yang ini lebih gini gitu. Susah ngomong kan? Spoiler jadi yang ini lebih gini, yang ini lebih gini. Iya, dengan ending yang ya kalian bisa lihat nanti. Kayaknya udah siap-siap deh, karena kan dia bilang udah ini Angst kan. Ya nggak tahu, kita lihat kejutan apa dari Erina dan Sky. Walaupun lihat vibe-nya sih udah kelihatan vibe sendu ya. Bener banget. Warnanya ungu. Ini ungu pilihan siapa? Ini ungu bener nggak? Takutnya saya salah. Iya, ungu, bener. Pilihan kita berempat sih. Oke, kalian berempat. Pakai ungu aja gitu. Iya. Dan bulannya mencerminkan apa? Waktu? Iya, waktu. Karena aku juga di ceritaku juga ada tentang bulan dan bintang gitu. Terus salah satu bagian favoritku by the way. Di scene itu tentang menceritakan tentang bulan dan bintang. Bulan dan bintang yang mungkin berjauhan. Iya, jadi kalau menurut Arumi itu sebuah kutukan. Kalau menurut Tama itu sebuah apa sih namanya? Anugerah, iya, sebuah anugerah. Oke, kita pancing terus sampai Erina ceritakan semuanya. Gak apa. Dan yang menarik tuh di covernya ada mawar satu tuh. Iya, terus bayangannya ada dua. Iya, itu bagus banget. Aku suka di part itu. Apa yang boleh di-share? Kenapa bayangannya dua? Nggak boleh share. Ini tanya Kamonik ya ini. Tapi memang artinya itu deep banget. Jadi dalam menjalani tahun-tahun setelahnya itu kita sendiri, tapi masa lalunya itu selalu iya, jadi seperti berjalan berdua gitu, padahal kitanya sendiri gitu. Kenangan yang hanya bisa dikenang oleh satu orang. Oke. Ya, siap-siap teman-teman yang udah berorder. Iya. Ini salah satu karya penulisan yang aku sangat suka pribadi. Oke. Tapi ini menjauh nggak dari karakter kamu? Karena aku nggak lihat mungkin Office atau segala macam. Oh, enggak, masih tentang adult romance, cuman tentang ada mental health-nya juga kalau aku ya. Jadi tapi ini kepenulisan yang sangat-sangat diksinya tuh berbeda dari buku-buku aku yang lain. Oke. Lebih berat dan lebih ya gitu deh. Baca sendiri nanti. Berapa lama kamu menyelesaikan ini? 1 bulan lebih ya. Terus duluan siapa? Duluan kamu? Duluan Ski. Ski cepet banget. Oke. Ya, tapi sebulan juga kategorinya cepet. Iya, beda 2 minggu sih kita nyerahin naskahnya. Beda 2 minggu. Terus kamu menyelesaikan itu yang selama 1 bulan. Iya. Kemudian digabungkan. Ketika dibukain berarti cerita siapa dulu kalau dari depan? Aku dulu. Oh, dari Rina dulu, abis itu baru Ski. ceritanya Sky.
Oke, teman-teman yang udah pre-order, ini buku mungkin segera akan tersedia di toko buku Gramedia. Bersanding dengan Slow Motion juga udah tersedia di toko buku Gramedia. Nanti teman-teman kalau ada review atau komentar segala macam bisa komentar di bawah ya. Kira-kira tentang Slow Motion juga tentang Bandara, Stasiun dan tahun-tahun setelahnya. Ini karena ini buat buku ini juga penerbitnya sebuah hal yang mungkin baru dilakukan lagi ya. Jadi kita ajak penulis main yuk bikin karya bareng bersama berdua. Sebelumnya juga ada itu kalau nggak salah berlima atau berempat. If we make it through December. Setelahnya ini ada ini berdua. Iya berdua. Hashtag berdua ya. Jadi di hashtagnya berdua menulis berdua. Jadi Bandara Stasiun dan tahun-tahun setelahnya. Dari Slow Motion, dari Bandara, aku pikir Irina pasti sudah mengalami banyak proses ya. Apa sih yang Irina udah mungkin pelajari, mungkin dapatkan dari proses-proses ini semua, dan kemudian mau bikin apa lagi setelah itu? Kepenulisan aku jadi jauh lebih berkembang sih semenjak ada banyaknya buku yang aku tulis ya kan. Untuk next project mungkin masih ada, tunggu aja tahun depan. AU. Oke. AU dan buku. Oke, kita tunggu secepatnya. Bahkan kalau bisa tahun ini udah habis ya. Tahun depan awal. Udah habis nih dari Desember. Habis ini. Oke, jadi nextnya mau menulis terus? Iya. Sampai kapan? Sampai aku terus bisa menulis sih. Kayak ini tuh sebuah harapan aku banget untuk menulis terus, nggak pernah bosen dengan hal kepenulisan ini karena ini salah satunya dunia yang aku bisa nikmatin tanpa perlu mikir yang lebih crowded lagi di luar sana gitu. Jadi dunia yang fun buat aku. Jadi nulis adalah hal yang paling aku gemari gitu. Jadi aku mau nulis terus sampai nanti. Sampai nanti. Sampai kapanpun lah ya. Yeah. Oke. Menulis. Jika suatu hari Irina kemudian bekerja lagi, kalau misalkan Irina sekarang lagi full time writer. Yes. Apakah menulisnya mungkin hiatus dulu atau gimana, atau ada rencana lain? Untuk meskipun aku nanti ke depannya masih ada hal lain, aku nggak tahu ya nanti ke depannya kayak gimana. Cuman nulis itu tetap jadi bagian dari Irina. Oke, Irina adalah penulis. Yes. Dan menulis adalah yang mendefinisikan Irina. Benar. Kalau ada mungkin yang ingin Irina sampaikan ke teman-teman pembaca, ada nama ininya, nama pasukannya? Pasukan Bawah Tanah. Pasukan Bawah Tanah. Apa yang mau Irina sampaikan ke teman-teman pembaca? Untuk aku pribadi, ke kalian semua yang nonton podcast ini, aku harap kalian bahagia selalu dengan karya-karya yang aku ciptakan. Semoga ini membantu kalian dari kerumitan dunia. Dan ayo kita terus sama-sama sampai akhir membaca tulisan Irina. Membaca kehaluan Irina. Oke, teman-teman pasukan Bawah Tanah, terima kasih sudah menonton, dan Irina juga terima kasih udah hadir di Behind the Book kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Irina juga tersampaikan apa yang ingin disampaikan seluruhnya. Dan jangan lupa buku Slow Motion dan Bandara, Stasiun, dan tahun-tahun setelahnya sudah tersedia di toko buku. Untuk buku ini sudah available di mana-mana, di Gramedia, di toko buku online, Bumi Fiksi, dan lain-lain. Bandara, Stasiun, dan tahun-tahun setelahnya sekarang sedang pre-order dan sedang cetak. Kemarin baru saja tanda tangan ya. Baru tanda tangan. Nanti kamu yang sedang PO akan dapat buku itu, dan silakan mereview jika kamu suka, berkomentar di bawah. Jangan beli yang bajakan. Kayaknya udah mulai muncul nih. Iya, jangan beli yang bajakan. Jangan beli yang bajakan, beli di toko-toko kesayangan kamu yang terpercaya ya. Ya. Oke, terima kasih Irina. Terima kasih ya, semoga bisa ketemu lagi di karya-karya berikutnya, mampir lagi ke sini ya. Iya, thank you. Terima kasih teman baca, sampai jumpa.